Apa hukumnya kita sholat dengan imam salafi sedang kita mazhabnya Syafi'i? Saya sudah tanya ke Ustadz Idrus Romli, karena kalau saya jawab sendiri takut saya salah. Buka dialog saya, masih ada tuh di YouTube. Kiai, bisa kita sholat di belakang Wahabi ini? Bisa, katanya. Karena sekedar sesat, kata Kiai Idrus Romli, tidak sampai kafir. Yang tidak bisa sholat di belakang orang kafir. Apakah ada kelompok dalam Islam yang tidak mau sholat di belakang Wahabi? Ada. Nama kelompoknya Ahbash, pengikut Syekh Abdullah Al-Harari. Karena bagi mereka Wahabi ini kalau kafir. Jadi gimana mereka pergi haji? Dia sholat sendiri, tak mau dia ikut Abdurrahman Sudais, tak mau dia ikut Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau kita tetap sholat, nanti antum pergi umrahnya belum sholat sendiri di Masjidil Haram. Kenapa Bapak Haji itu tak pernah ke masjid, di kamar aja? Mungkin dianggapnya orang Wahabi ini kafir. Tak mau dia sholat. Apa syarat-syarat jadi pemimpin? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, amanat. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, adil. Amanat, adil. Habis ayat ini baru ayat berikutnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi Quran itu sudah disusun Allah. Ulil amri, betul. Tapi ayat yang sebelumnya tak dibaca. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Kalau pemimpin kita non muslim, apakah boleh Pak Ustaz? Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Bali Pak Ustaz, pemilihan gubernur Bali. Dua-duanya calonnya non muslim. Pilih yang paling ringan mudaratnya. Sama-sama tak Islam. Tapi yang satu ini sayang sama orang Islam. Yang mengawal saya di Masjid An-Nur Bali itu, Raja Concorde, udah meninggal. Dia mengawal saya di bawah. Kalau ada orang Bali yang ganggu, berhadapan dengan saya, gitu. Dia ngawal. Tapi ada satu lagi musuhi saya. Seandainya mencalon orang ini berdua, saya kampanye untuk yang duduk ini. Jadi prinsipnya adalah akhafud dararain, memilih mudarat teri. Yang kita pilih ini bukan malaikat. Banyak orang silap sekarang. Ini Pak Ustadz ini salah. Kita pilih ini bukan malaikat. Yang dipilih ini manusia yang teringan mudaratnya, bukan yang terbaik. Yang teringan mudarat. Andai calonnya tinggal dua, setan sama iblis, kita pilih setan. Karena iblis lebih mudarat. Bosnya itu iblis. Kalau prinsip saya satu, keberpihakan. Saya berpihak, sampai kapan pun saya berpihak. Yang kedua, mudarat teringan. Nah, ini Ustadz ini mencela-mencela ini, dulu lain sekarang lain. Yang teringan mudaratnya, itu yang saya pilih. Makanya kalau yang ngaji sama saya ngikuti, paham cara berpikir saya. Tapi kalau tidak, macam mana isi otak Ustadz Abdul Somad itu? Mudah aja, tulis di Google tuh, otak Abdul Somad. Coba biar tahu cuman cara saya berpikir, otak Abdul Somad. Apa isi otak Abdul Somad? Tulisannya 29 Desember 2017, otak Abdul Somad. Antum tulis di Google tuh, otak Abdul Somad. Ditulis oleh pakar otak dari Universitas Indonesia, namanya Badrul Munir, dokter neurologi, Universitas Brawijaya Malang. Buku pakar neurologi, antum bacalah sendiri. Dia memetakan isi otak Abdul Somad. Bagi yang susah, karena yang bisa memahami otak saya ini yang otaknya tidak terlalu jauh. Apalagi waktu dulu Tuhan bagi otak dia tak datang, itu memang susah nangkap. Payah dia membaca otak saya, karena otak macam ini limited, tak banyak. Apa hukumnya uang korban dialihkan ke sumbangan lain karena uang korban cukup? Ini kamar tidur, isinya tempat tidur. Ini ruang tamu, isinya kursi. Ini dapur, isinya kuali kompor. Ini jangan kompor dibawa ke ruang tamu. Ini wakaf, ini kurban, ini infak, ini sodakoh. Jangan kurban ditarik ke sodakoh. Bisa. Kalau kurban, potong kurban, habis. Duit kurban bersisa. Mana ada istilah duit kurban bersisa? Orang dibelikan kambing, dipotong, habis.
Mana ada istilah duit kurban bersisa? Makanya rekening YTWU, rekening wakaf, rekening kurban, rekening sodakoh, nggak boleh bercampur itu semua duit. Apa hukumnya uang kurban dipakai dialihkan ke sumbangan lain? Karena uang kurban nih tak bisa. Lalu panitia ini bertanggung jawab di akhirat membalikkan duit. Makanya ngaji. Kalau buat rekening yayasan, rekening wakaf tak boleh dikasih untuk gaji guru, tak boleh. Rekening sodakoh, duit wakaf tak bisa dipakai bayar listrik. Duit wakaf tak bisa dipakai gaji guru. Wakaf itu tidak boleh habis. Wakaf masjid tak boleh habis. Makanya kalau ada orang ngasih lilin, aku wakafkan lilin, tak boleh, karena lilin dibakar habis. Tanah tak boleh habis. Siapa yang makan tanah? Makanya disebut wakaf tanah wakaf. Saya memiliki adik ipar perempuan di rumah. Sampai mana batasan dia dengan saya? Bagaimana dengan ipar? Waktu sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau ipar bagaimana? Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu mati, kata Nabi. Kenapa kata Nabi ipar itu mati? Karena kalau silap ke orang lain bisa dinikahi, tapi kalau silap ke ipar, maut, bisa mati, rusak semua, anak, istri, mertua, hancur semua. Makanya kata Nabi, alhamu al-maut, ipar itu mati. Jadi jangan berdua-duaan dengan ipar. Untuk selamatnya tak usah sama ipar sama sekali. Saya tinggal dengan istri saya, tiba-tiba ada adik istri saya mau datang, mau kuliah di Pekanbaru. Aku bukan tak setuju, tapi bagus kau cari aja tempat kos daripada kau tinggal di sini. Itu lebih baik, lebih selamat. Nah, karena terjadi hal yang tak diinginkan. True story, kisah nyata. Ustadz Somad, kira-kira 10 tahun yang lalu. Apa hukumnya saya nikah dengan adik ipar saya? Katanya. Saya bilang nggak apa-apa, lo kakaknya udah meninggal. Namanya ganti tikar apa ganti guling? Ganti tikar ya. Menurut sebagian adat namanya ganti tikar. Kakaknya masih hidup. Loh, kenapa kau mau nikah sama adik ipar? Istri saya ini selalu pergi, adik ipar ini di rumah. Lama-lama jatuh cinta dia ke saya, mau nikah dia sama saya. Baru saya ingat hadis alhamdulillah. Saya bilang, antum suruh dia pulang kampung. Masih ada orang tua, masih suruh dia pulang. Biar supaya dia nikah sama orang lain. Dua gendangnya. Kalau tak adik ipar itu cinta, antum cinta sama dia. Bahaya. Kemudian yang kedua, di rumah selalu datang laki-laki yang tak mahram untuk makan nasi. Karena dia saya tampung untuk makan. Sebab laki-laki itu anak perantauan. Yang jadi masalah, si laki-laki ini datang ke rumah bukan sekedar makan, tapi dia berlama-lama di rumah dan ngobrol dengan istri saya. Nah ini kurang ajar. Udahlah nasi awak dimakannya, bini awak pula diambil. Kurang ajar. Antum kalau bertamu jangan lama-lama, asal selesai urusan pergi. Pastikan urusannya apa, habis itu tak usah lama-lama cerita ngalor ngidul tak tentu arah. Saya paling tak tahan bercerita lama-lama. Makanya orang banyak heran, Ustaz ceramah aja yang ngomong ya, ternyata Ustaz nggak banyak ngomong ya. Kalau aku udah diceramah ngomong sampai di rumah ngomong, kapan lagi aku mau istirahat? Paling tak suka saya ngomong banyak-banyak. Ceramah 60 menit, tanya jawab selesai. Tak pandai saya di sini kalau gitu. Bagaimana meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu? Bagaimana meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu? Saya orangnya tidak bisa penasaran. Jadi kalau saya ditanya sesuatu, saya mesti dapat jawabannya baru saya tidur. Tak bisa saya tidur sebelum dapat jawaban. Makanya sebelum tidur tak saya buka handphone. Karena kalau saya buka ada jamaah bertanya, itu mesti saya dapat jawabnya baru saya tidur. Kalau saya penasaran tentang sesuatu, saya mesti dapat. Dan kalau udah dapat, mesti saya hafal teksnya, atau paling tidak saya tulis. Itulah awalnya blog, saya buat blog. Begitu dapat, langsung saya masukkan ke blog. somatmorocco.blogspot.com. Itu asal muasal blog. Nah, jadi balik pada ketertarikan. Ketertarikan kita ini kan macam-macam. Ada orang tertariknya ke batu. Batu gilingan maknya pun digosoknya. Nah, kita tertarik ke batu. Ada tertariknya ke sepeda ontel.
Ada tertariknya ke hewan, iguana. Ada ketertarikan. Jadi memang ada manusia ini ketertarikannya ke ilmu. Ilmu aja. Ada manusia yang tertariknya gitu. Jadi kita berusaha untuk ketertarikan. Kalau ada orang tidak tertarik pada ilmu, jangan paksa. Stres dia. Agama Allah ini tidak selamanya ditolong dengan ilmu. Misalnya anak ibu membaca nggak suka, mikir tak suka, mudah dia suntuk. Asal belajar sedikit, kultum aja 7 menit gatal kepalanya. Jangankan ceramah 60 menit. Tapi nyanyi bagus. Latih dia hadroh. Jangan suruh dia baca Riyadhus Shalihin, mati dia nanti. Tengok dia. Oh, anak ini berpikir tak suka, ngaji tak suka. Tapi kalau udah sholawatan, ya Hanana, ya Hanana. Suruh dia latihan hadroh. Dia akan menolong agama ini dengan suaranya nanti. Dia akan jadi Mahir Zain, dia akan jadi Atif, dia akan jadi Habib Syekh. Jadi agama ini tidak selamanya bisa ditolong. Gitu juga dengan anak penghafal Quran. Diterima 25 anak menghafal Quran. Setelah setahun, tak naik-naik hafalannya. Kita tidak boleh judge dia bodoh, karena tidak ada manusia yang bodoh. Mungkin di ngapal dia lemah, tapi di yang lain. Makanya anak-anak yang tidak hafal full, kita tidak keluarkan. Selama akhlaknya baik, nanti dia akan untuk yang lain. Mungkin dia di security. Kan? Mungkin ini menolong agama ini tidak. Makanya waktu saya melepas adik-adik mau ke Mesir, kalian jangan bangga dengan prestasi akademik. Nilai tertinggi Al-Azhar Mumtaz, excellent. Di bawah Mumtaz, Jayyid Jiddan, very good. Di bawah itu Jayyid. Yang Mumtaz jadi profesor doktor di kampus, guru besar. Yang Jayyid Jiddan, LCMA, jadi dosen. Yang Jayyid, LC, jadi pimpinan pondok. Tapi jangan sepele dengan yang makbul. Kenapa? Karena yang Mumtaz, Jayyid Jiddan dan Jayyid berangkat umroh gara-gara si makbul. Karena dia yang punya travel. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah di tengah masyarakat. Berapa banyak yang makbul, tapi di masyarakat justru dia makbul. Makbul itu nanti diterima oleh masyarakat. Ada orang mungkin otaknya cerdas, hafal, tapi komunikasinya kurang baik. Tak boleh kita menghukum orang. Anak saya ini bodoh Pak Ustaz. Banyak orang tua begitu. Kenapa? Pas dicek rapornya, ternyata matematikanya, fisikanya, tapi komunikasinya baik. Bisa rupanya kau makan pakai matematika itu. Kan tidak. Ya tak boleh kita menjudge orang. Apakah benar dalam kitab Imam Al-Ghazali banyak hadis yang bermasalah? Datang Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Al-Iraqi, lalu ditelitinya hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Lalu di komennya di bawah, hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan. Tidak ada diejeknya sekalipun. Dia hanya menjelaskan hukum hadisnya di bawah. Hafal dia 300.000 hadis. Di takhrijnya hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Takhrij hadis Al-Iraqi terhadap Ihya Ulumuddin. Jadi satu kitab. Ada yang hafal 3 hadis, kalau laptopnya hidup. Setiap ceramah itu aja diserang. Ihya Ulumuddin itu banyak sekali hadis-hadis dhaifnya. Saya ikut Al-Hafiz Al-Iraqi. Tetap mengagumi Ihya Ulumuddin. Dari cara penyusunannya, sistematisnya. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali tahun 505. 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Luar kepalanya semua. Antum 4 jilid Ihya itu kalau antum baca. Ini tak pernah membaca Ihya, menyerang Ihya saja. Apa tak malu nanti dia kalau jumpa dengan Imam Al-Ghazali dia? Al-Ghazali itu bergelar Hujjatul Islam. Saking kan dia membela Ahlu Sunnah wal Jamaah. Membantah Syiah. Jadi satu kitabnya judulnya Fadaih Al-Batiniyah. Membantai filsafat. Jadi satu kitabnya Tahafud Al-Falasifah. Punya kitab usul fikih Al-Mustasfa. Mustasfa itu hanya bisa dibaca S2 di Al-Azhar. S1 tak tekunyah Al-Mustasfa. Al-Ghazali luar biasa. Al-Ghazali diangkat Nizamul Muluk menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Sampai akhirnya dia kena syak, ragu. Nampaknya tiang di tepi sungai, tongkat. Tengoknya dengan mata. Kalau tongkat masuk ke dalam sungai, setengah air, setengah muncul, kan bengkok. Tengoknya bengkok, pas ditarik lurus. Ternyata panca indera menipu. Mata tertipu. Kalau begitu ilmu yang selama ini ku dapat menipu.
Ditinggalkannya jabatan rektor. 11 tahun dia berkhalwat, bersunyi-sunyi, sampai akhirnya dia menemukan ma'rifah, pengetahuan yang sempurna. Al-Ghazali lah yang bisa membahasakan ma'rifah tanpa harus terpleset meninggalkan syariat. Makanya kita sudah cerita, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Al-Ghazali. Karena Ghazali yang paling selamat dalam bertasawuf. Sejalan antara syariat, hakikat, ma'rifah. 11 tahun ditinggalkannya dunia ini, berkhalwat sampai akhirnya apa ma'rifat itu hai Al-Ghazali? Apa kata dia? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Saat dia keluar dari khalwat itu, kitab yang pertama ditulisnya Al-Munqidh minadh Dhalal. Setelah Al-Munqidh minadh Dhalal, barulah kitab Ihya. Puncak dari prestasi Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin. Jadi orang kalau paham Ihya, menyerang Ihya, tak pernah baca Ihya, dan dia tak kenal Al-Ghazali, dan serangan itu pun dikopinya dari gurunya. Yang gurunya juga tak pernah baca Ihya. Khatamkan Ihya. Nanti kalau musim libur, pergi antum ke Jawa, cari ada pondok-pondok yang menghatamkan Ihya khusus. Baru antum tahu apa isi Ihya itu. Ringkasan Ihya diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi satu jilid. Dulu kami baca di pondok. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Mengapa Syekh Albani bisa mendhaifkan hadis? Padahal beliau kan lahir di zaman sekarang. Dia meninggal tahun 1999. Coba tulis di Google. Nasiruddin Al-Albani. Kapan dia meninggal? 1999. Bin Baz 1998. Hah? Betul? 1999 meninggal. Kok bisa dia mengatakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Dia jaga perpustakaan. Namanya Perpustakaan Zahiriyah di Damaskus. Ingatannya kuat. Dia orang Eropa. Albani itu Albania. Karena Albania ini dikuasai oleh komunis, bapaknya pindah ke Damaskus. Dia menjaga perpustakaan, dibacanya semua kitab, baca. Syarat hadis sahih itu 5. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Nah, ditengoknya sanad. Dari mana hadis nih? Bukhari. Bukhari dapat dari mana? Abdullah bin Maslamah. Maslamah dapat dari mana? Nah, dari Malik. Dari sini. Cek. Dari mana bisa tahu ini ketemu dengan ini? Baca kitab tarajim, baca biografi. Kapan lahirnya? Kapan meninggalnya? Oh, ketemu. Oh, tak ketemu. Ah, sahih. Dhaif. Itulah kerja dia di perpustakaan. Ternyata beberapa hadis dibilangnya di sini sahih, dibilangnya di sini dhaif. Maka datanglah Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordan menulis kitab Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah. Coba tulis. Pakai tulis Arab. Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah. Kontradiktif Al-Albani. 3 jilid. Tanaqudat dapat Al-Albani Al-Wadihah. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh. Dr. Mahmud Said Mamduh. 7 jilid. Judulnya At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Qala Al-Albani dhaif. Qultu kataku bal sahih. Hadis ini sahih. Kenapa? Karena dia melihat satu jalur. Dari sini. Tengoknya dhaif kata dia. Padahal ada jalur lain yang dia tak tahu. Karena hadis itu ada namanya syawahid, ada mutaba'at. Karena dia tidak hafiz. Tak semua bisa dihafalnya. Terlepas dari segala kelemahan, dia sudah membaca, dia sudah berijtihad. Bahwa ijtihadnya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang bahaya itu nggak pernah baca, nggak pernah berijtihad, mau nyalahkan aja. Faham? Apakah membunyikan jari jemari ketika hendak berdiri dari sujud itu membatalkan sholat? Tentang sholat. Mazhab Syafi'i 3 gerak harakah ajnabiyah batal. Kalau pakai mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab yang lain tak batal. Kalau pakai hadis dari tempat berwudu ke tempat sholat tak boleh tasbik. Tasbik menjalinkan jari jemari.
karena bisa melalaikan hati. Jadi habis wudhu itu tak ada tasbih, tak ada bunyi-bunyi. Tapi kalau masalah batal tak batalnya khilaf. Kalau masalah boleh tak bolehnya sepakat, semua mengatakan tak boleh karena akan membuat lalai hati, beralih dari tasbih kepada tasbih. Seorang anak tidak ingin ikut ibunya yang menikah lagi karena ibunya menikah dengan pria yang tidak benar. Kemudian ibunya berkata, ridho Allah ada pada orang tua. Bagaimana anak tersebut, berkah atau tidak hidupnya? Anak yang belum akil baligh, hak asuhnya ada pada ibunya. Yang memutuskan hakim. Hak asuh anak ini ada pada ibunya, kata hakim. Sampai ditemukan perkara yang membuat hak asuh berpindah kepada bapaknya. Di antara yang paling fatal, pertama minuman keras. Kalau ternyata si ibu tertangkap minuman keras, langsung hakim mengalihkan hak asuh ke bapaknya. Yang kedua, selingkuh. Kalau ibunya pacaran, itu langsung si anak berpindah ke bapaknya. Selama ibunya tidak melakukan hal yang melanggar, maka hak asuh ada pada ibu. Setelah anak akil baligh, hakim bertanya, kau mau sama siapa? Kata si anak, saya mau sama bapak. Maka hak asuh jatuh ke bapaknya. Nah sekarang si ibu ini menikah dengan laki yang tidak benar, lalu si anak pindah hak asuhnya ke bapaknya. Secara fikih si anak sudah benar, bahwa si ibu mengatakan kamu, ibunya berkata ridho Allah pada orang tua. Ridho Allah pada orang tua itu masih koma, mak. Ridho Allah ada pada orang tua yang benar, bukan yang macam kau laki kau hantu. Tapi tentu bahasa dia tak boleh begitu, bahasanya tetap dijaga. Nah, itu. Bagaimanapun dia tetaplah ibu. Apakah mentakwil itu haram? Mentakwil itu mengalihkan lafaz dari makna hakiki kepada makna lain. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu betis Tuhan disingkapkan. Tahu betis? Betis. Pada hari itu, hari kiamat, betis disingkapkan. Gimana antum memahami ayat itu? Tuhan punya betis, betisnya disingkapkan. Makanya ahli tafsir mentakwil ayat itu. Makna betis Tuhan disingkapkan artinya huru hara yang sangat mengerikan. Asyada'id, perkara yang sangat mengerikan. Ini mereka takwil. Apakah ulama salaf mentakwil? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa kecuali wajah Tuhan. Ditakwil oleh Imam Al-Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, alti illa wajhah illa mulkah. Semuanya hancur kecuali kekuasaan Allah. Wajah ditakwil menjadi kekuasaan. Imam Malik mentakwil. Mana contohnya? Yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam. Kata Imam Malik, yatanazzalu amruhu, turun perkaranya, bukan zatnya. Jadi ulama salaf mentakwil. Jadi kalau ada orang mengatakan haram takwil, berarti dia sama dengan mengatakan Imam Bukhari melakukan perbuatan haram karena mentakwil. Udah saya bahas 2 jam tentang takwil. Buka handphone, nah, tulis di Google tuh UAS takwil, lengkap dengan PowerPoint, dapat. Nah, ini videonya, share di grup. Udah dibuatkan grup. Berapa isi grup? Yang belum masuk, share UAS takwil. Dan sebutkan, karena ada kelompok mengatakan tak boleh takwil. Siapa yang mentakwil kafir, kata dia. Sudah ditonton 110.000. Pembinaan imam Masjid Paripurna, dikumpulkan Profesor Akbarizan, semua imam-imam, kumpulkan di kantor MUI. Saya sampaikan materi ini setahun yang lalu, 2 jam 9 menit. Nah, tonton tentang masalah takwil. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas arasy. Ini takwil. Apa maknanya? Allah Maha Kuasa. Duduk di atas aras itu artinya kuasa. Kalau tidak ditakwil, gimana tuh memahami? Duduk di atas aras. Gimana Tuhan duduk di atas aras?
Bagaimana pandangan Islam terhadap pekerja percetakan mendapat orderan spanduk Selamat Natal? Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang samar-samar abu-abu. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li irdihi wa dinihi li irdihi wa dinihi, dia sudah menjaga dirinya dan agamanya. Cari rezeki yang halal yang jelas, jangan yang syubhat-syubhat. Kerja membingkai, kerjanya apa? Membingkai. Semua foto dibingkai. Foto Tuhan ini dibingkainya juga, foto Tuhan ini dibingkainya juga. Itu banyak yang halal lagi. Tulis di depan, tidak menerima yang syubhat. Kerja ngelas, semua dilas. Tuhan pun dilasnya juga. Kasihanlah kepanasan Tuhan dengan alas. Saya mahasiswa tinggal di musola yang sholat subuhnya tidak berkunut. Sebelum saya tinggal di musola tersebut, saya selalu sholat subuh berkunut. Apa hukumnya saya selalu sholat subuh tanpa kunut terus menerus selama saya tinggal di musola itu? Pilihannya dua. Kalau antum tetap di musola itu, berarti sholat subuh antum itu sholat subuhnya mazhab Hanafi dan Hambali. Sebab mazhab Hanafi dan Hambali tak berkunut. Mazhab Maliki dan Syafi'i berkunut. Jadi kalau antum terus di situ, antum berarti sholat subuh pakai mazhab Hanafi atau Hambali. Apakah Hanafi dan Hambali ahlu sunnah? Ahlu sunnah. 4 imam ahlu sunnah wal jamaah. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hanafi dan Hambali tidak berkunut. Tapi kalau antum merasa tidak nyaman, pindah musola lain yang bermazhab Syafi'i. Kalau antum belajar fikih, antum sholat tidak ikut perasaan, antum tenang-tenang aja. Kawan antum tak sholat pun tenang. Tapi karena antum risau saya nggak berkunut nih Pak Ustadz. Beribadah itu bukan ikut perasaan. Kalau sudah benar menurut dalil, benar menurut Quran, benar menurut sunnah, benarlah itu. Antum yang tiap hari sholat pakai air wudhu, tiba-tiba disuruh bertayamum, nggak enak hati saya nih Pak Ustaz. Rasa-rasa tak sholat. Kau ini sholat pakai rasa-rasa atau pakai ilmu? Saya sholat subuh di Masjid Akramun Nas Unri. Masjid Akramun Nas Unri Gobah, Jalan Ronggowarsito itu dibangun oleh orang, dipimpin oleh orang-orang Muhammadiyah. Saudara kita Muhammadiyah itu pakai majelis tarjih. Majelis tarjihnya memutuskan subuh pakai mazhab Hambali, tidak pakai kunut. Bismillahnya sir. Saya 4 tahun ngajar di situ. 2009, 10, 11, 12, 13. Tidak pernah pakai kunut. Dan tak saya ulang sholat subuhnya. Karena sah. Penuh tak muat lagi tahun 2013, pindah 2014 ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Berkunut. Al-Falah itu berkunut 2 tahun, 15, 14, 15. Tak muat lagi, 2016 pindah ke An-Nur. An-Nur berkunut. Jadi masalah itu, selama dia 4 mazhab ahlu sunnah wal jamaah, antum tak perlu risau. Mengapa orang Melayu menyambut bulan puasa semuanya mandi, belimau? Tidak semua orang, tidak cuma orang Melayu yang mandi belimau. Semua orang di Nusantara ini mandi belimau. Kenapa di Papua orang tidak mandi belimau? Karena tinggal di gunung, tak ada sungai. Maka yang dioleskan itu minyak babi, biar supaya panas, karena tinggal di gunung. Bacalah tentang pengislaman di Papua Ustadz Fadlan Garamatan. Jadi sesuaikan antara kondisi keadaan. Kalau di kita tidak di gunung, kalau gunung dingin tak bisa mandi. Maka yang dibuat itu adalah yang memanaskan badan. Ini ceritanya sebelum Islam masuk. Adapun yang tinggal di bawah panas, mandi ke sungai. Ini Pulau Sumatera. Di tengah Pulau Sumatera ini ada 4 sungai yang memotong Sumatera. Di Sumatera dipotong oleh 4 sungai. Paling atas Sungai Rokan, di bawahnya Sungai Siak, di bawahnya Sungai Kampar, di bawahnya Sungai Indragiri. Indragiri jadi 2 kabupaten, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Kampar, Siak, Rokan jadi 2, Rokan Hulu, Rokan
Di sepanjang sungai inilah orang Melayu. Tepi-tepi sungai itu orang Melayu. Karena dulu transport tidak ada darat. Bagaimana mau mengaspal jalan, hutan belantara. Jadi kalau ada orang mengatakan gajah lewat di jalan kita, ini orang tak ngerti sejarah. Kita yang mengambil jalan gajah itu. Siapa yang duluan buat jalan? Kita atau gajah? Gajah itu duluan punya jalan, baru kita mengaspal jalan dia. Cuman masalahnya dia tak bisa bicara di TV. Kan itu masalah. Jadi bahwa orang semua mandi di sungai. Ketika mau menyambut bulan puasa, diadakanlah mandi berlimau. Tiap hari orang mandi pakai limau. Kenapa tidak pakai sabun? Tak ada sabun. Tidak ada sabun, tidak ada sampo. Sampai hari ini, kalau nanti ikut sama saya masuk ke Talang, memang masih mandi pakai limau. Ambil limau. Dulu saya ingat masih kecil, almarhumah mak, dia ambil limau purut, potong, dia ambil mayang pinang, dia ambil daun apa yang wangi itu, pandan, dilipat, dimasukkan ke pasu tanah liat, dimasak. Nanti sore bulan puasa digosok. Rupanya yang paling bagus sekarang mandi dengan limau. Ada iklan, gunakanlah sampo limau, menghilangkan molekul-molekul yang mengkristal daki. Payah betul dia mau bilang daki. Molekul-molekul yang mengkristal di permukaan kulit mati, daki. Limau itu yang paling elok daki. Itu maka mencucikan pakai limau. Sedangkan ikan yang busuk hilang, apa lagi kita? Gosokkan limau itu. Hiruplah aroma terapi. Apa yang dimaksudnya aroma terapi? Limau purut. Limau purut dipotong-potong, pakai daun pandan, nah dihirup. Bagus untuk otak. Ini moyang kita punya cerita. Jadi kalau ditanya, kenapa mandi di sungai? Karena memang orang Melayu tinggal di sungai. Kenapa pakai limau? Karena memang mandi pakai bagus, pakai limau. Apa hukum mandi berlimau? Bagus, tak salah. Lalu kenapa MUI Sumatera Barat mengharamkan mandi berlimau? Bukan masalah mandinya, bukan masalah limaunya, keyboard tunggal. Apa hubungan mandi dengan keyboard tunggal? Besok puasa, hari ini diacarakan mandi berlimau. Anak-anak muda datang kumpul. Itu yang menyebabkan haram. Bukan mandinya, mandi bagus, berlimaunya bagus. Kenapa Pemda membuat anggaran cair? Kan itu yang jadi masalah. Kalau mau buat berlimau, buatlah. Buat dua, berlimau an-nisa, berlimau ar-rijal, bertutup. Mandilah kalian situ. Kenapa orang dulu mesti mandi petang itu? Bukan ada kipas angin dulu, bukan ada bayangkan kalau tak mandi orang itu petang, malam itu sembahyang tarawih, bau ikan salai orang dulu. Bau ikan salai. Itulah cerdasnya ulama itu dulu. Petang itu disuruhnya mandi, mandi kalian yo mandi. Mandi berlimau. Malam itu wangi lah sembahyang tarawih. Coba, jangan kita pikirkan orang dulu pakai otak kita sekarang. Sekarang orang mandi. Orang dulu mana ada cerita mandi? Begitulah ulama itu. Kertas terakhir. Apa itu khusyuk? Bagaimana khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu begini. Antum bawa motor. Enggak motor. Itu antum khusyuk tuh. Bawa motor itu khusyuk tuh. Antum ingat khusyuk. Tiba-tiba antum bawa handphone menempel di sini kan? Itu namanya kecek batang. Sampai ke simpang apa? Sungai Pinang. Mana simpang jalan Kamboja tadi? Itu tak khusyuk tuh. Itu tak khusyuk. Rencana saya nanti jalan Garuda Sakti belok kiri, saya ada mau beli oleh-oleh, tempat toko oleh-oleh. Tak cemana lampu merah Garuda Sakti, terus saya ke sana. Itu tak khusyuk tuh. Paham? Itulah khusyuk tuh. Jadi, ingat Pak Ustaz. Iya. Sadar Pak Ustaz. Itulah. Sadar. Nah, bagaimana supaya kita sadar waktu sholat itu? Kesadaran itu dibangun bukan ujuk-ujuk tiba-tiba. Kesadaran itu dibangun dengan dari awal. Dari mulai wuduknya udah sadar. Waktu mencuci tangan, dosa tanganku lepas. Masuk air ke mulut ke hidung, dosa hidungku lepas. Air membasuh muka, dosa mukaku lepas. Air mengusap kepala, kepalaku lepas.
dosa kepala lepas. Air menyiram kaki lepas. Asyhadu alla ilaha syarikalah Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu namanya khusyuk. Sadar. Ada orang yang tak sadar? Ada? Tak sadar. Membangun kesadaran. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Khusyuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Setelah itu baru masuk. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. 4 isi takbiratul ihram. Aku sembahyang subuh, sholli fardhus subhi. Salatnya fardhu, fardhus subhi. 2 rakaat, rak'atain. Adaan, ada bukan qada. Makmuman jadi makmum. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah itu dibagi 4 napas. Walaupun tak bersuara, napasnya tetap diatur. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah bisa 7 napas, bagus. Saya senapas saja Pak Ustaz, tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mulut berbunyi, telinga mendengar. Mulut, telinga, nafas membantu kekhusyuan. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi bima syi'ta insyaallah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. 4 serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Assalamu, hubungkan dengan Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habis itu baru pada semua. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Perbaiki syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok ke sini. Tadi mata menengok ke tempat sujud. Waktu sujud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu ma asraftu man ta'ala bi minni atal qadim wa atal akhir la subhanaka inni kuntu minadh zalimin. 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terakhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa bisa Ustadz stabil sadar itu? Enggak. Macam bawa motor itu juga. Kadang udah agak naik ke trotoar, balik. Udah agak balik. Macam bawa motor itu juga lah sholat itu. Jangan antum udah naik ke trotoar, naik pula ke tiang listrik, naik pula ke sembahyang tuh macam meniti pematang di tengah sawah yang licin itu. Antum memegang padi, jatuh naik balik, licin dia, jatuh naik balik, jatuh naik balik. Jangan udah jatuh masuk pula ke kolam, supaya pula nangkap ikan cupang. Paham? Astagfirullahaladzim. Habis sholat itu pun tetap khusyuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam. 3 kali dipasang di dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus rupanya sekarang nih, setelah habis ini apa tak sadar? Sadar. Sambil nyetir tuh sadar. Sambil bawa motor ke Payakumbuh tuh sadar itu sambil laju. Makin kencangnya makin sadar. Napas itu kan 2. Sekali ditarik, sekali dihembus. Waktu tarik itu Allah, waktu hembus itu Allah. Tidak diucapkan, di dalam aja dia. Tarik itu Allah, dihembus itu. Begitu kata Syekh Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Abdul Somad
Napas itu diisi dengan Allah. Tarik, hembus, tarik, hembus. Lupa, balik lagi, lupa, balik lagi, lupa, balik lagi. Sampai akhirnya nanti kita sakratul maut, itu juga. Sampai akhirnya hembusan terakhir itu pun Allah. Tak bisa tarik lagi. Masih bisa tarik? Masih hidup. Sampai akhirnya hembusan terakhir itu keluar dia. Masuknya ke dalam dihembus. Nafakhtu fihi min ruhi, kuhembuskan. Keluarnya pun berembus juga nanti. Itu maka biji mata itu menengok ruh itu keluar. Waktu ruh itu keluar, biji mata itu menengok. Itu maka orang mati itu ditutupkan. Paham? Asal nampak ibu bapak itu nanti berembus, nah itu. Tapi kalau keluar asap itu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.